sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ada satu hari waktu saya tinggal di Tarim dulu. Tarim Hadramaut di Yaman di sana itu ya. Teman-teman sekalian, satu hari saya memang tinggalnya sama abang saya di satu rumah, kita kontrak rumah. Satu waktu baju saya kotor semua, jadi saya harus cuci. Kebiasaan anak-anak kos kan gitu tuh. Kalau belum kotor semua, belum mulai nyuci. Jadi ini udah saya cuci semuanya, akhirnya saya jemur. Nggak punya jepitan baju saya jemur gitu aja. Udah selesai nih saya jemur, dari atas atap itu tadi, sutoh itu di jemuran. Saya lihat dari kejauhan ada angin. Angin di sana tuh suka kelihatan. Angin di daerah-daerah timur tengah itu ya, kelihatan tuh gitu kan. Arahnya ke tempat jemuran saya gitu, ke tempat arah rumah saya, dan itu biasa terjadi. Saya terbangin tuh, apaan aja yang kena diterbangin deh tuh. Ya Allah, saya jadi mikir aja, itu kalau kena ke sini nih, mana nggak ada jepitannya kan? Gimana nih ya? Mestinya sih saya ambilin, saya taruhin gitu. Tapi saya mikir, berarti nanti pulang dari majelis saya nggak punya baju nih. Tapi kalau saya ambilin juga, saya nggak punya baju. Kalau saya biarin, saya jemur, saya takutnya ntar diterbangin gitu sama angin. Yang saya bayangin juga, saya takutnya di Tarim itu kan banyak ulama. Ada ulama lagi jalan, tiba-tiba apa ini? Pakaian dalam saya kan malu ya. Ya Allah, ini rumah siapa? Ya ampun, terketahuan pula. Saya mikir gitu. Tapi saya juga buru-buru, saya mau hadir majelis. Majelis saya udah waktunya datang gitu kan. Waduh, gimana ya ini ya? Ya udah dah, saya inget tuh keterangan dari guru saya. Apapun kalau dititipkan sama Allah, nggak akan kecewa, akan Allah jaga. Ya udah, bismillah deh. Saya datengin semua baju-baju saya pegangin. Saya titip sama Allah. Istauda'tukallah. Saya pegang satu-satu, saya bilang saya titipkan kamu kepada Allah, saya titipkan kamu kepada Allah. Titip semuanya ya Allah. Terus saya berangkat pergi ke majelis. Pulang-pulang saya liatin di jalanan banyak banget sampah keterbangan. Ada juga baju-baju itu juga. Waduh, ini jemuran siapa nih? Terbangin angin nih. Saya udah deg-degan aja, begitu nyampe rumah saya langsung naik ke atas untuk lihat jemuran saya, dan di sanalah saya terpaku. Di sanalah saya terpesona. Jemuran saya tak ada yang bergerak dari tempatnya. Semuanya seperti ketika saya meninggalkannya, tak bergerak satu baju pun darinya. Mengalir air mata saya. Saya bilang, ya Allah, terima kasih. Dimintain jaga jemuran aja dijagain. Saya sekarang ngerti, ya Allah. Saya akan titipkan diri saya padamu. Saya akan titipkan iman saya padamu. Saya akan titipkan kedua orang tua saya padamu. Saya akan titipkan saudara-saudari saya padamu. Saya akan titipkan ilmu saya padamu. Saya akan titipkan apapun yang kau berikan kepada saya padamu ya Allah, agar engkau jaga seperti mana engkau telah menjaga jemuran-jemuran saya. Kamu bisa melakukannya. Kamu punya orang tua bukan? Kamu punya saudara-saudara yang kamu sayangi bukan? Kalau begitu, titipkan mereka kepada Allah. Bahkan dirimu, siapa yang dapat menjaganya kalau bukan Allah? Dede, siapa yang dapat menjagamu kamu pikir? Kalau bukan Allah SWT. Titipkan kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Ucapkan senantiasa, ya Allah, saya titipkan diriku padamu ya Allah.
Saya titipkan imanku padamu ya Allah. Saya titipkan orang-orang terkasihku padamu ya Allah. Jaga mereka sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba terkasih di sisimu ya Allah. Minta dijaga sama Allah. Insya Allah. Semoga Allah senantiasa terus menjaga kita insya Allah. Dan yang terakhir, teman-teman saudara sekalian saya muliakan, saya ulangi dulu sebelum sampai yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Ibadah. Oke, yang keempat? Sambung, titip sama Allah. Jaga hubunganmu dengan Allah, rendahkan hatimu pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu bahwa kamu lemah, yang kuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menjaga dirimu, yang dapat melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, teman-teman saudara sekalian, tebarkanlah kasih sayang kepada siapapun yang ada di atas muka bumi ini, kepada yang muslimnya, bahkan kepada yang tidak muslimnya sekalipun. Sayangi aja semua orang, berbuat kebaikan sama semua orang, bikin baik aja sama semua orang. Tapi dia nggak beriman ustazah, ya nggak apa-apa, bikin baik aja. Kita ingat bahwa dia pun juga yang menciptakan adalah Allah. Jadi kamu berbuat baik sama setiap orang dengan berpikir bahwa semua manusia adalah hambanya Allah. Dimanapun saja kamu berada, tebarkan kebaikan, sebab setiap jengkal tanah di atas muka bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kelima hal tersebut kamu kerjakan, insya Allah kamu akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleha, jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di zaman kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memandang kalian dengan pandangan penuh cinta. Mudah-mudahan kelima hal ini dapat kita jaga, dan mudah-mudahan semudah kalian mendengarkannya pada hari ini, Allah mudahkan kalian untuk dapat mengamalkannya. Semudah saya menyampaikannya pada siang hari ini, Allah mudahkan saya juga untuk dapat mengamalkannya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Kayaknya anaknya apa sih Mi yang ngasih apa gitu sama Umi? Umi cuma bilang, kata Umi saya, Umi pengen nanti kalau Umi meninggal dunia, anak-anak Umi nggak keberatan buat mengirimkan hadiah surat Yasin tiap hari buat Umi. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan anak-anaknya dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, kamu juga bagimu yang punya orang tua yang sudah meninggal dunia, usahakan kalau pagi baca surat Yasin, dihadiahkan buat orang tuanya. Kata Nabi Muhammad, Yasin, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan, hadiahkan buat orang-orang tua yang sudah meninggal dunia, buat keluarga kalian yang sudah meninggal dunia, hadiahkan surat Yasin. Jadi hadiah yang indah buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, insya Allah. Ibadahmu jangan tinggal, yang semampu dirimu. Sebelum tidur baca sholawat 10 kali. Bangun tidur juga gitu, baca sholawat 10 kali. Gak usah yang panjang-panjang sholawatan yang ntar ketiduran lagi. Apalagi kalau baca sholawatnya pakai lagu, Allahumma sholli. Wah, itu sih fix sih, gak nyampe 10 itu mah udah tiduran. Baca yang pendek aja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 10 kali ketika mau tidur, baca 10 kali ketika bangun tidur. Kalau mau tidur, ya Allah, tidurkan saya sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah.
Jangan jauh-jauhkan saya darimu, jangan jauh-jauhkan saya dari Nabi Muhammad ya Allah. Sebelum tidur, ya Allah, saya udah jauh dari keluarga saya saat ini, ribuan kilometer jarak antara saya dengan keluarga. Ya Allah, jangan jauhkan saya darimu, dan jangan jauhkan saya dari kekasihmu, baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan saya sebagai umatnya yang soleh. Nanti bangun tidur juga gitu. Habis kamu bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, saya hari ini bangun kembali setelah sebelumnya tidak sadarkan diri. Kalau lagi tidur kan gak sadar apa-apa, kayak orang mati, setengah mati lah. Kemudian kita bangun kembali dengan rahmat, dengan izin Allah SWT. Ya Allah, jadikan saya sebagai hamba-Mu yang solehah pada hari ini. Terus kamu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Sambil kamu bilang, ya Allah, Kau bangunkan saya kembali sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan jauh-jauhkan saya dari Nabi Muhammad. Gitu. Dikerjain? Insya Allah. Jangan tinggal ibadahmu pada Allah. Terutamanya sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan tinggalkan teman-teman. Sholat disebut sholat dari kata-kata wasala yasilu silatan salatan, yang artinya adalah hubungan. Siapa yang tidak salat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kita nih hidup di atas muka bumi ini sebagai orang asing, sebab kita berasal dari Allah. Inna lillah, kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah baik banget sama kita. Meskipun kita dihidupkan di atas muka bumi ini sebagai orang asing, Allah tetap ngasih kita nih umat Islam handphone buat kita tetap terhubung sama Allah. Nih, kamu saya izinkan buat teleponan sama aku, katanya. Sehari 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Siapa yang gak ngerjain sholat kayak orang yang ngelempar tuh telepon? Kamu hidup di negeri ini sebagai orang asing, bahkan kamu hidup di atas muka bumi ini juga sebagai orang asing. Kamu lahir sendiri, kamu pulang juga nanti sendiri, kamu hidup sendiri, kamu mati pun sendiri. Kalau kamu kepengen menjadi orang yang terus berada dalam pandangan kasih sayang Allah, tetap terhubung sama Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard, sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, maka jagain hubungan kamu sama Allah. Tetaplah terhubung sama Allah dengan cara kerjakan sholat. Karena yang sering saya sampaikan di majelis-majelis manapun, saat seseorang sholat bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia masih dicinta oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima dia di hadapannya. Sebaliknya, orang kalau nggak sholat bukan hanya karena dia nggak mau sholat, tapi karena dia sudah tidak lagi bernilai di sisi Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dia untuk menghadap kepadanya. Bu, saya tanya, pernah nggak kesel sama orang sampai nggak mau ngelihat muka dia? Pernah kan? Allah juga kayak gitu. Allah tuh kayak gitu. Allah kalau udah sebel sama orang, Allah gak suka sama seorang hamba, Allah pun tidak lagi mengizinkan orang tersebut untuk menghadap kepadanya, sehingga dia tidak lagi mengerjakan sholatnya.
karena dia telah terusir dari pintu rahmatnya Allah. Allah tidak lagi berkenan untuk menerima dia. Hati-hati sama sholat. Jagain sholatmu dulu. Jagain sholatmu Kak. Jagain sholat. Insya Allah. Kalau bisa tambahin bangun malam. Tambahin bangun malam. Ini negeri ini yang kalian tinggal ini, umat Islamnya dikit, minoritas. Berapa orang aja yang Islam? Yang diizinkan Allah untuk nyebut nama Allah nggak banyak. Apalagi yang bangun di waktu malam, tambah nggak banyak lagi. Kalau kamu menjadi salah satu di antaranya, kamu akan menjadi cahaya yang paling terang. Kamu akan menjadi hamba yang akan dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Cobain bangun di waktu malam, kemudian sholat 2 rakaat, 4 rakaat, atau kamu sholat witir 3 rakaat atau 5 rakaat, 7 rakaat, gitu. Semalam, 2 malam, 3 malam, 4 malam. Teman saya sampai bilang, saya nggak percaya ada doa di sepertiga malam terakhir yang tidak diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak percaya. Semua doa di sepertiga malam terakhir tentulah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu bilang, tapi saya udah doa ustazah, tapi belum diijabah juga gitu. Belum. Bukan tidak. Terusin. Allah tidak akan bosan kecuali kamunya yang bosan. Dan di sepertiga malam terakhir, ibarat orang datang ke rumah orang untuk minta-minta, ya. Kalau di waktu yang lain kamu masih perlu ketuk pintu, kamu masih perlu nunggu, kamu masih perlu ngomong. Kalau di sepertiga malam yang terakhir, Allahnya sudah lagi bagi-bagi. Jadi kamu ketika minta, kamu tengadah tangan, dengan mudah Allah pun memberikannya kepadamu. Idza ja'at thuluthul lailil akhir, apabila datang sepertiga malam yang terakhir, Allah pun turun ke langit bumi, wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fauni lahul matalib. Kata Allah, mana nih hamba-hambaku yang sedang punya hajat? Mana? Aku akan kasih dia. Mana nih hamba-hambaku yang sedang memohon ampunan? Mana? Aku akan ampuni dosa-dosanya. Mana hambaku yang ingin kembali ke jalanku? Aku akan segera menerimanya dan membukakan pintu rahmatku lebar-lebar baginya. Itu Allahnya udah siap, tinggal bagi-bagi. Kamunya aja yang perlu untuk bangun sepertiga malam terakhir. Gak usah lama-lama. Kalau kamu memang gak kuat, kalau kamu memang lemah, kalau kamu memang terlalu banyak aktivitas di usaha dan capek, gak usah lama-lama. Mulai berdoa pada Allah SWT. Itu hasilnya luar biasa besar, meskipun tentu saja kepada Allah itu seringkali urusannya gak instan. Sebab Allah mau melihat kesungguh-sungguhan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, lihatin. Salah satu fadilahnya bangun di waktu malam, teman-teman, bikin hati jadi lebih lapang. Makanya saya saranin yang suka sumpah-sumpah, yang suka merasa dunia tak lagi bersahabat bagiku, yang suka merasa aku adalah orang paling menderita di seluruh jagat raya gitu. Itu yang kayak begitu tuh, saya sarankan padamu untuk mulai bangun malam, cobain. Tapi yang serius doa minta sama Allah SWT, yang istiqomah semalam, 2 malam, 3 malam, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, lihatin
Nanti kamu akan merasakan hatimu jadi lebih lapang, hatimu jadi lebih lapang berkatnya ibadah di waktu malam. Insya Allah. Apalagi kita nih yang punya banyak hajat sama Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kadzab man idda'a annahu yuhibbuni kata Allah dalam hadis qudsi, fa idza jannahu al-lail nama'ani. Bohong orang yang ngaku cinta padaku kata Allah, tapi di sepertiga malam yang terakhir aku tungguin dia tidur, akunya ditinggalin. Allah bilang begitu dalam hadis qudsinya. Jangan sampai kita dicap sebagai para pembohong, naudzubillah min dzalik. Yuk mulai bangun di waktu malam, pasang alarm yang serius sebelum tidur, doa minta dibangunkan di sepertiga malam terakhir. Ini saya kasih tips nih, sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Belum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, kemudian doa, ya Allah minta dibangunkan gitu ya di jam sekian. Insya Allah pasang alarmmu, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan di waktu yang kamu inginkan. Nah kalau udah dibangunin sama Allah, jangan kemudian kamar mandi cuma pipis doang. Jangan ya, sekalian ibadahlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serius, minta apa yang menjadi hajat-hajatmu kepadanya. Mudah-mudahan diijabah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, saya pernah tinggal di negeri Tarim, Hadramaut, Yaman selama 4,5 tahun. Itu saya lihat orang-orangnya tuh baik-baik gitu, baik-baik. Saya nggak pernah dapetin mereka bohong. Bahkan mereka nggak percaya ada orang bisa bohong. Saya tulisin tuh di buku Assalamualaikum Tarim kebaikan-kebaikan mereka. Dan itu rata. Perempuannya baik-baik, laki-lakinya baik-baik, orang tuanya baik-baik, anak mudanya baik-baik, anak kecilnya baik-baik. Anak kecilnya baik-baik. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, mereka nggak percaya ada orang nggak sholat. Mereka nggak percaya ada orang Islam nggak sholat. Mereka bahkan sampai pernah nanya kabarnya sama salah satu teman saya. Dia bilang, orang kafir itu mukanya kayak apaan sih? Dari nggak pernah ketemu sama orang nggak beriman, mereka sampai nanya gitu. Banyak di antara mereka itu yang bahkan nggak punya TV, nggak punya handphone ya. Kita pun kalau pakai handphone di sana juga ya 2 hari ada sinyal, habis itu hilang gitu, berjam-jam sinyalnya hilang gitu kan. Sehingga sekalian saya muliakan, itu negara kampung, terutama Tarim itu ya. Di masa saya tinggal di sana, saya lihatnya sebagai tempat yang terjaga dengan semua orang yang soleh-solehah gitu. Saya rasa salah satunya disebabkan karena ini. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang di sana itu mereka terbangun di sepertiga malam terakhir, di jam-jam 2 jam sebelum subuh gitu, anak-anaknya dibangunkan, bahkan yang kecil-kecil, yang bayi-bayi sekalipun. Kenapa begitu? Karena 2 alasan. Yang pertama, agar anak-anak kami terbiasa bangun di waktu malam, jadi nanti udah besarnya udah terbiasa gitu. Jadi nggak berat lagi, karena kita kan Allah bisa karena biasa. Kalau udah terbiasa tuh jadi mudah semuanya gitu kan. Kemudian alasan yang kedua, dibangunkan anak kecilnya bahkan buat main, buat disusuin gitu ya. Yang penting asal bangun gitu anaknya di jam-jam 4 kalau di sini ya. Kalau di Indonesia jam-jam 3 gitu kan. Kalau di Jakarta, biar kenapa? Agar rahmat Allah yang turun di jam-jam yang seperti itu, anak-anak mereka berhasil mendapatkannya. Hadiahnya Allah, hidayahnya Allah, karunianya Allah, pemberiannya Allah, surganya Allah, kebersamaan dengan orang-orang saleh diberikan oleh Allah SWT kepada keluarga mereka, bahkan kepada anak-anak kecilnya sekalipun. Makanya jadinya orang senegeri pada baik-baik semua. Bukankah kamu kepengen anak-anakmu yang ada di kampung sana jadi anak-anak yang baik? Bukankah kamu kepengen yang belum nikah nih, nanti satu hari kamu menikah dapat laki-laki yang saleh, kemudian Allah anugerahkan kepadamu anak-anak yang baik-baik?
Awalilah dengan doa-doamu dan kebiasaan-kebiasaan baikmu, Dek. Awali dengan kamu bangun di waktu tahajud, kemudian kamu berdoa untukmu dan untuk keluargamu. Doa, minta sama Allah SWT. Bukankah yang punya semuanya adalah Allah SWT Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh? Maka seperti yang tadi saya sampaikan, kamu pengen jadi hamba Allah yang salehah, yang nomor 3 adalah ibadah. Ibadahnya jangan tinggal, insya Allah. Yang nomor 4, kamu pengen jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu harus rendahkan hatimu kepada Allah. Serahkan segala urusan, titipkan kepada Allah. Gantunganmu sama Allah tuh harus kuat. Gantungkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah tidak pernah menyia-nyiakan apapun yang dititipkan kepadanya. Hidup ini berat, kamu gak akan kuat kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menolongmu. Bukan begitu? Kamu merasa gak begitu? Hidup ini berat buat siapapun, buat siapapun. Saya kasih tahu, buat siapapun. Bukan hanya buat kita orang Islam, bukan hanya buat kita orang Indonesia, buat siapapun hidup akan selalu berat. Kamu lihat orang-orang yang tidak beriman sekalipun, hidup mereka juga berat. Kalau kamu bilang, enggak Ustazah, yang kaya-kaya tuh hidupnya ringan. Siapa bilang? Kamu gak pernah tahu aja. Saya banyak kenal orang-orang yang kaya sekalipun, ketika ketemu sama saya, yang mereka ceritakan adalah derita. Curhat urusan susah juga. Walaupun susahnya bukan urusan finansial. Allah itu kan punya ujian segala macam. Allah itu kan punya cara, berbagai cara untuk menguji hamba-hambanya. Yang dikasih kesulitan ekonomi, iya. Yang gak dikasih kesulitan ekonomi, dikasih kesulitan dari arah-arah yang lain. Kesulitan menata hati, kesulitan meraih cinta, segala macam teman-teman saudara sekalian. Ada yang dikasih sakit, iya kan? Ada macam-macam urusan-urusan di atas muka bumi ini. Karenanya teman-teman saudara sekalian, gantungkan urusan kepada Allah. Titip sama Allah. Tawaduklah kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Serahkan semua urusan kepada Allah. Sampaikan, ya Allah, saya titipkan diri saya padamu ya Allah. Saya titipkan orang tua saya padamu ya Allah. Yang punya suami, jauh-jauh tuh kamu tinggalkan berapa tahun, kamu pikir dia kuat? Nggak kuat kecuali jika dikuatkan oleh Allah. Kecuali jika mereka dikuatkan oleh Allah SWT. Karenanya bantuin, minta biar Allah jaga suamimu, sebagaimana kamu minta kepada Allah agar menjaga dirimu itu. Sekali lagi, hidup ini berat, kamu gak akan kuat kecuali jika kamu dikuatkan oleh Allah. Karenanya titipkan sajalah hidupmu itu pada Allah SWT.